akan ada 3 pembicara, nanti ada TL juga, tadi pagi juga ada TL, dan sangat diberkati mendengar apa yang mereka persiapkan, apa yang mereka kerjakan. Dan pagi ini atau sepanjang hari ini kita akan banyak bicara tentang bagaimana bertumbuh dan berbuah. Katakan bertumbuh dan berbuah. Karena semua kita itu pengen berbuah. Yang setuju katakan yes. Tapi kadang lupa, sebelum berbuah kita harus bertumbuh. Maka dari itu kita nggak boleh melupakan sisi bertumbuhnya itu. Makanya hari ini saya tidak fokus kepada buahnya dulu. Karena dari 2 rekan saya yang menyampaikan hari ini, anak rohani saya menyampaikan banyak bicara tentang buah. Tapi saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan, katakan pertumbuhan. Nah, tanpa pertumbuhan tidak akan ada buah. Jadi pertumbuhan itu sesuatu yang penting dan sesuatu yang harus kita itu kerjakan. Walaupun kita tahu bahwa yang menumbuhkan itu Tuhan. Tapi bagian kita itu harus punya atmosfer atau lingkungan di mana kita itu juga harus bisa bertumbuh di situ. Maka dari itu pagi ini kita akan belajar bersama-sama pendengar atau pelaku firman. Katakan pendengar atau pelaku firman. Dan nanti ketika Anda mendengar apa yang saya sampaikan ini, jangan punya mentalitas, oke, ini untuk si itu, oke, ini untuk si ini. Jangan. Biasakan apa yang Anda dengar pagi ini, jadikan ini menjadi sebuah koreksi dalam hidup kita. Katakan koreksi. Katakan lebih keras koreksi. Ya, koreksi dalam diri kita. Nggak perlu lihat ke orang lain, nggak perlu lihat ke suami, nggak perlu lihat ke istri, nggak perlu lihat ke anak nggak perlu lihat ke orang tua. Ini masing-masing pribadi lepas pribadi yang setuju katakan yes. Ya, buka bersama dengan saya Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Saya akan bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, katakan cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Katakan menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Katakan amin. Pertumbuhan kerohanian itu selalu menjadi hal yang kadang tuh orang prioritaskan. Kalau Anda nggak percaya, Anda amati orang-orang yang punya anak. Untuk anaknya itu bertumbuh secara rohani, mereka itu membela begitu rupa. Mereka antar anak mereka ke gereja, mereka antar anak mereka ikut conference. Berapa hari kemarin ada conference di Semarang. Ada anak-anak yang berangkat ke sana itu orang tua antar ke sana. Dan saya rasa pertumbuhan kerohanian itu bukan cuma untuk anak-anak saja, tapi juga untuk kita, katakan kita. Katakan kita. Nah di sini kita akan menyadari ada beberapa hal yang seperti ini. Banyak orang itu punya kerinduan untuk bertumbuh, betul nggak? Banyak orang punya kerinduan bertumbuh. Tapi yang kita amati, mereka itu rajin ke gereja. Katakan rajin ke gereja. Katakan lebih keras, rajin ke gereja. Ya, mereka juga rajin baca Alkitab. Katakan rajin baca Alkitab. Tapi kok ada case-case tertentu dalam hidup mereka, kok tidak ada pertumbuhan di area itu. Ada case-case tertentu dalam hidup mereka, contoh di area keuangan, area karakter, ada area moralitas bahkan. Kok tidak bertumbuh ya? Kok mereka begitu-begitu terus ya? Ada apa? Padahal mereka itu rajin ke gereja. Mereka di rumah juga
dengar dari YouTube, bahkan baca Alkitab, tapi kok tidak ada perubahan hidup. Nah, di sini mari kita belajar. Ternyata pertumbuhan itu nggak cukup hanya Anda ke gereja. Nggak cukup cuma sekedar baca saja. Ada sisi-sisi di mana kita itu harus mengupayakan pertumbuhan. Katakan mengupayakan pertumbuhan. Ya, memang lebih baik baca daripada tidak sama sekali. Tapi kalau baca Alkitab dan hidupnya tetap begitu-begitu aja, pasti ada yang keliru. Katakan ada yang keliru. Nah di sini, saya rindu pagi ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengupayakan pertumbuhan kerohanian dalam kehidupan kita. Ingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan untuk menghakimi orang lain. Jelas ya? Yang setuju katakan yes. Ya, spiritnya begitu. Kita pagi ini belajar untuk membangun dari dalam. Dari diri kita dulu. Bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk menghakimi seseorang. Hari ini di ibadah yang kedua, semua kita datang tempat ini, spiritnya begini. Oke, aku mau belajar check and recheck diriku. Apa yang perlu aku ubah, apa yang perlu aku benahi, apa yang aku perlu tata. Yang setuju katakan amin. Nah lihat di sini. Ayat 19 sampai dengan 21 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Stop di sini. Tahukah manusia itu punya culture. Kita tuh kadang orang belum selesai ngomong, kita kalau itu sudah nggak stuck sama kita, rasanya pengen dibantah. Betul. Rasanya tuh cepet banget. Oh nggak gitu loh. Rasanya tuh pengen bantah segera. Padahal Alkitab mencatat, cepatlah untuk mendengar, lambat berkata-kata. Karena di dalam setiap apa yang kita dengar, itu ada hal-hal yang mungkin bisa membangun kehidupan kita. Atau meneguhkan, atau menegur, atau mengarahkan kita. Yang mengerti katakan yes. Tapi ada orang-orang itu bahkan belum selesai ngomong, sudah disela. Belum selesai, sudah disela gitu sambil nadanya tinggi naik. Udah menyinggung ego saya, udah menyinggung pride saya. Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Makanya emosi amarah itu tuh nggak mengerjakan kebenaran. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut. Katakan lemah lembut. Firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengupayakan pertumbuhan kerohanian dalam kehidupan kita. Yang pertama, terimalah firman itu dengan baik. Akan jadi percuma Anda ke gereja. Mau rajin ke gereja nih. Tapi kalau sampai gereja, Anda gak terima firman itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah ada satu ibadah. Saya masih pemuda waktu itu. Dan saya ketika duduk, ada 2 orang, anak muda. Mereka di posisi firman dibagikan. Oh coba ngomong kanan kiri Anda, tidak sedang disinggung atau disindir ya. Jangan nanti Pak Denny nyindir saya. Enggak, saya menceritakan apa yang saya alami kok. Ada anak muda 2 depan saya. Mereka itu, gini terus mereka sambil main game. Main game. Saya yang di belakangnya gini, saya jujur ya. Mereka itu, aku poin segini. Kamu berapa? Saya itu jujur ya. Saya itu dari yang fokus gini, jadi tertarik, seru banget ini ya. Apa gitu. Saya emang gak fokus. Pulang-pulang, saya rasa ya, waduh berat nih. Mereka itu juga teman CG saya, zaman dulu. Coba bayangkan, kalau tiap kali begitu saya harus ibadah dengan teman CG-nya tuh asik berdua begitu. Saya tuh jadi bingung juga, waduh saya ke gereja tadi dapat apa ya? Betul nggak? Kadang kita itu perlu untuk menerima firman dengan baik. Kalau Anda mau bertumbuh, dimulai dari step 1-nya dulu. Ada banyak orang pengen bertumbuh, makanya ke gereja. Tapi masalahnya ke gereja saja bukan solusi. Kalau Anda nggak bisa di sini menerima firman dengan baik. Makanya hari ini bahkan saya, bahkan ada Pak Cufu, Pak Louis, kita tuh mempersiapkan sedemikian rupa. Gak asal-asalan. Supaya Anda itu ketika terima sesuatu pulang. Bisa menjadi sesuatu yang Anda itu pegang dan hidupi. Yang mengerti katakan yes. Makanya ketika Anda datang ibadah, persiapkan hatimu untuk apa? Menerima firman itu dengan baik. Lu caranya gimana Pak Denny?
menerima tadi dikatakan hendaklah cepat mendengar. Katakan cepat mendengar. Katakan lebih keras, cepat mendengar. Katakan kanan kiri Anda, cepat mendengar. Bagaimana untuk kita bisa mendengar? Salah satunya adalah kita nggak begini. Coba lihat sini. Kalau Anda mau cepat mendengar, salah satunya adalah Anda nggak bisa begini. Anda dengar apa? Tiba-tiba amin, amin. Nggak bisa Bapak Ibu. Cepat mendengar itu kita itu harus siapkan diri kita. Cepat mendengar. Katakan cepat mendengar. Kalau Anda mau terima firman dengan baik, budayakan. Cepat mendengar. Lalu yang selanjutnya apa? Lambat berkata-kata dan lambat untuk apa? Marah. Kalau firman itu tajam. Kadang tajam itu bukan berarti nada tinggi. Tajam itu mungkin nadanya biasa, tapi perkataan yang keluar. Contoh dari pembicaraan atau dari ayat itu tuh kayak di sini tuh bikin Anda itu tergelitik dan Anda itu ngerasa gak damai, gak nyaman. Jangan begini malah, oh ini untuk si itu, ini untuk si ini. Jangan, kalau itu buat Anda, terima firman dengan baik itu artinya apa? Oh ya, harus ada yang aku rubah. Harus ada yang aku perbaiki. Saya kok membiasakan, bahkan Anda mau tahu Bapak Ibu, saya kalau ada orang yang lagi khotbah di sini, dan saya sampai duduk, saya dengarkan loh. Makanya kemarin saya jadi tahu beberapa hal yang ada yang saya tambahkan dikit. Kenapa? Saya dengar. Saya enggak cuma di depan untuk apa? Berlalu saja, enggak. Saya dengar. Saya mau dengar dengan baik, bahkan ketika naik, apa yang bisa diteguhkan, saya teguhkan. Kita perlu belajar. Firman itu ketika kita datang untuk beribadah, di ibadah dulu saja. Kalau firman itu disampaikan, belajar untuk terima dengan baik. Kalau enggak, bagaimana kita mau bertumbuh? Loh kok bisa gitu Pak Denny? Iman itu bertumbuh karena apa? Pendengaran akan firman Kristus. Kecuali kalau di sini yang disampaikan itu bukan Alkitab, bukan firman daripada kebenaran yang ada di Alkitab, Anda mungkin gak bertumbuh. Tapi kalau itu dari Alkitab, pasti akan ada pertumbuhan. Masalahnya itu bukan di orang yang mendengarkan, memperdengarkan ini. Siapapun nanti yang di sini, kita sudah filter. Tapi orang-orang di sini, apapun yang disampaikan itu, kenapa kok ada orang bertumbuh, ada yang enggak? Dimulai dari sikapnya dulu. Apakah orangnya menyiapkan diri untuk menerima firman dengan baik? Yang mengerti katakan yes. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, saat kita mendengar firman, bahkan dikatakan tadi, dikatakan di ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan kita. Memperbaiki hidup kita. Yang setuju katakan yes. Nah di sini Bapak Ibu, buang yang kotor. Itu seperti ini loh. Sikap-sikap yang merasa ego. Saya itu pernah mendengar satu firman yang buat saya itu lepaskan semua ego saya. Dan berkata, iya aku keliru Tuhan. Waktu saya muda dan saya itu nangis-nangis. Saya itu sampai didatangi orang pendoa kayaknya. Dia doakan saya masih ingat saya di pojok belakang. Kalau kita dengar firman, buang yang kotor. Buang sesuatu yang gak baik itu. Bahkan kalau sebelum-sebelumnya Anda jatuh bangun dalam dosa. Waktu Anda datang ke ibadah lalu ada teguran untuk Anda. Buang yang itu. Izinkan firman itu masuk. Yang mengerti katakan yes. Kalau kita nggak bisa di titik ini, bagaimana pertumbuhan akan terjadi? Hal pertama untuk kita bertumbuh dimulai dari bagaimana kita bisa mendengar dan menerima firman dengan baik. Yang setuju katakan amin. Katakan kanan kirimu, dengar dan terima firman dengan baik. Ya, dengar dan terima firman dengan baik. Salah satu caranya apa? Saya mau kasih tips, Bapak Ibu, budayakan. Boleh ya saya kasih tips ya? Mencatat. Wah Pak Denny, kayak kita sekolah aja. Saya kadang mesti catat loh. Kalau Anda nggak terbiasa begitu, pulang apa yang Anda dengar. Saya tuh selesai gini, saya catat. Termasuk kemarin saya pernah minta ke Espro, tiba-tiba waktu saya harus maju menambahkan sesuatu dari apa yang saya dengar. Saya minta catatan. Kertas saya tulis semua, di atas ini saya sampaikan apa yang saya terima. Nggak asal. Bapak Ibu, budayakan mencatat.
Pak Denny susah bawa buku. Sekarang di gadget kita, itu juga ada notes. Anda bisa catat. Enggak tentu semuanya itu catat contoh. Contoh ya, kata-kata yang merema. Contoh ya, mendengar dan menerima firman dengan baik adalah awal untuk kita bertumbuh. Stop di situ, tulis di situ aja. Itu nanti pulang Anda itu jadi ingat. Ya hari ini aku dengar ini. Kalau Anda cuma just mendengar, dengarnya aja nggak nerima dengan baik. Coba ingat, berapalah yang masih ingat minggu lalu ada sharing firman apa? Ayo, coba tanya kanan kirinya minggu lalu belajar apa? Coba berapa dari kita? No, sampaikan ke kanan kiri Anda, jangan ke saya buat apa? Ada yang ingat, ada yang lupa. Ya, ayo belajar. Kalau Anda mau bertumbuh, dimulai dari perkara sederhana. Dengar dan terima firman dengan baik. Yang mau katakan yes. Katakan kanan kiri Anda, ayo belajar untuk mendengar dan menerima firman dengan baik. Ya, katakan sekali lagi kanan kiri Anda, supaya enggak sia-sia Anda ke gereja. Ya, oh iya, apalagi kalau saya lihat ada yang dari jauh-jauh datang ke sini mungkin 40 menit, 35 menit sampai sini, Anda just nggak dapat apa-apa, rugi. Katakan rugi, rugi. Jadi kalau Anda dapat ke sini pasti kan dapat sesuatu, sehingga ketika pulang kami juga rindu, kerinduan kami itu cuma satu, Anda bertumbuh dan mengalami perubahan kehidupan yang dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari kita. Maka dari itu ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar untuk yang pertama, terima firman itu dengan baik. Lalu yang kedua di ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Katakan pelaku firman. Katakan lebih keras, pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yang pertama, kita belajar untuk terima firman dengan baik. Kalau mau terima dengan baik, kita harus jadi pendengar dan hatinya itu menerima dengan baik. Lalu yang kedua, jangan puas hanya jadi pendengar. Tetapi jadilah pelaku firman. Jadi pendengar itu step 1. Katakan step 1. Jangan puas cuma di pendengar. Tapi bukan berarti pendengar itu jelek. Yang mengerti katakan yes. Pendengar itu masih lebih baik daripada orang yang datang ke gereja tapi tidak menjadi pendengar yang baik. Tapi kalau Anda sudah jadi pendengar yang baik, naikkan satu level, jadilah pelaku firman. Katakan pelaku firman. Pelaku firman inilah yang nanti akan membuat Anda itu bertumbuh dalam Tuhan. Pendengar Anda itu sedang membuka pintu untuk apa? Anda makin dekat dengan pertumbuhan. Tapi ketika Anda jadi pelaku firman, disitulah pertumbuhan yang hidup yang daripada Tuhan itu akan terjadi. Karena dengan menjadi pelaku firman, Anda itu sedang berkata bahwa Tuhan, aku mau mengikuti apa yang Engkau mau. Dan di situ akan ada pertumbuhan hidup yang tadinya kecewa, diminta ngampuni, enggak pernah bisa. Karena dia mau jadi pelaku, dia dengar firman untuk mengampuni, dia ampuni. Di situ pertumbuhan hidup kan, kehidupan itu akan terjadi. Yang setuju katakan yes. Nah di sini makanya jangan stop hanya jadi pendengar yang baik. Jika kita mau bertumbuh dalam Tuhan, ayo jadi pelaku firman. Karena Anda akan lihat di sini. Ketika Anda itu mau bertumbuh, salah satu bukti bahwa Anda itu mengupayakan pertumbuhan adalah Anda mengupayakan untuk jadi pelaku. Bukti yang nyata di mana Anda itu mengupayakan pertumbuhan hidupmu dimulai ketika Anda itu mengupayakan menjadi pelaku firman. Karena jadi pelaku firman itu gak mudah. Yang setuju katakan yes. Ada tantangan, ada pasti. Contoh, Anda punya rekan bergaul, komunitas pergaulan di luar gereja yang mereka sukanya contoh mabuk-mabukan. Detik di mana Anda mau jadi pelaku firman, Anda berhenti. Mereka bisa mencibir, mereka bisa merendahkan, mereka bisa mengata-ngatai Anda. Masalahnya, Anda mau firm atau enggak di situ. Makanya salah satu bukti Anda itu mengupayakan pertumbuhan kerohanian hidup Anda adalah ketika Anda mengupayakan jadi pelaku firman. Dan ini harus pribadi lepas pribadi, enggak bisa diwakilkan. Jadi kalau Anda mau lihat hidup Anda itu bertumbuh atau minimal mengupayakan pertumbuhan dalam kehidupanmu, dimulai dari mana? Upayakan untuk Anda itu jadi pelaku firman. Yang mau katakan yes.
Titik di mana Anda tidak mau mengupayakan menjadi pelaku firman, di titik itu Anda tidak pernah mengupayakan pertumbuhan terjadi. Hal yang sederhana, tapi kadang orang tuh nggak notice. Makanya kalau sekedar ke gereja, rugi. Ke gereja jadi pendengar yang baik, oke. Tapi jangan stop di situ. Ke gereja, jadilah orang yang nantinya menjadi pelaku firman. Jangan pendengar saja. Sayang sekali. Kenapa? Karena dikatakan begini. Orang yang hanya menjadi pendengar saja dan tidak melakukan apa yang dia dengar, dia itu yang pertama adalah menipu dirinya sendiri. Katakan menipu dirinya sendiri. Kadang lebih keras, menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri kok bisa? Lihat di sini. Kenapa menipu dirinya sendiri? Karena dia sudah dengar kebenaran, tapi gak mau melakukan. Itu bentuk menipu diri sendiri. Tahu apa yang benar, tapi gak mau lakukan. Itu dia nipu loh dirinya sendiri. Anda itu seperti gini loh. Anda tahu jalan ke satu daerah harus lewat situ, tapi Anda pura-pura gak tahu. Gak bisa, itu Anda membohongi dirimu sendiri. Hal yang sama kalau Anda tahu kebenaran, Anda tahu firman, bagaimana mengasihi seperti apa, mengampuni seperti apa, meminta maaf seperti apa, mengampuni yang benar-benar orang yang mengecewakan itu seperti apa. Dan Anda tidak melakukan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian tahukah, Anda sedang membohongi dirimu sendiri. Anda tahu kebenaran loh, tapi Anda nggak melakukan. Makanya Alkitab mencatat, orang yang cuma jadi pendengar, dia itu membohongi dirinya sendiri. Dia tahu apa yang harusnya dilakukan, tapi dia nggak mau melakukan. Itu membohongi dirinya sendiri, menipu dirinya sendiri. Hal yang sama, berapa banyak di antara kita mungkin terjebak di titik sebagai orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Berapa banyak mungkin Anda bekerja, Anda diperhadapkan dengan berbagai tanggung jawab yang harusnya Anda itu pegang integritas. Tapi Anda nggak pegang. Anda nipu dirimu sendiri. Jangan berkata di gereja nggak pernah diajari integritas. Jangan berkata Alkitab nggak pernah, yang Anda baca itu nggak pernah menjelaskan tentang bagaimana menjadi orang yang bekerja dalam integritas. Enggak, semua tercatat. Makanya dalam dunia itu nggak ada yang baru, semua sudah tertulis di Alkitab. Dan tahukah Bapak Ibu, ada orang-orang mungkin menipu dirinya sendiri sekian lama. Dan saya berdoa pagi ini ketika Anda dengar ini, ayo berubah. Yang mau katakan yes, ya, ayo berubah. Dan spiritnya tuh bukan gini loh, nuding orang lain, gak perlu tuding orang lain. Sebelum jari ke orang lain, biasakan jari itu gini dulu. Nunjuknya ke sini dulu. Gimana kita? Anda masih menipu dirimu sendiri enggak? Itu fokusnya pertama. Jangan malah hakimi orang lain. Karena kadang kita itu terjebaknya udah begini ngehakimi orang lain dulu, baru lihat ke diri kita. Makanya banyak orang kesandung. Harusnya ke kita dulu yang mengerti katakan yes. Ya, ayo sama-sama belajar. Ayo sama-sama belajar. Jangan mau ditipu oleh iblis yang membuat Anda apa? Menipu dirimu sendiri. Jangan ikuti daging. Daging itu pasti nipu ke diri sendiri. Karena Anda dah tahu yang benar. Coba saya mau tanya, berapa di sini yang sudah mengikut Tuhan lebih dari 10 tahun? Angkat tangan. Yang sudah ikut Tuhan lebih dari 10 tahun? Hampir semua turun Kak. Berapa yang di sini yang ikut Tuhan baru 3 tahun? Angkat tangan. Ada. 1 tahun? Enggak ada. 2 tahun? 20 tahun? Wah ini sifu. Anda sudah sifu-sifu harusnya. Anda sudah di titik harusnya. Udah gak nipu diri sendiri. Betul. Bukankah makin lama kita ikut Tuhan, kita itu semakin tahu apa hal-hal yang boleh, apa hal-hal yang enggak. Yang setuju katakan yes. Tapi kenapa kok semakin lama ikut Tuhan, kok kita itu semakin kompromi. Gak boleh. Semakin lama ikut Tuhan, kita harus semakin tahu bagaimana untuk menjadi pelaku firman. Yang setuju katakan yes. Ya, jadi ketika diperhadapkan dalam persimpangan-persimpangan, Anda tahu jalan mana yang Anda harus ambil. Jalan mana yang harus Anda tempuh. Sekalipun sakit gak enak, tapi tetap jalan yang benar itu yang harus Anda tempuh. Yang setuju katakan yes. Ya. Nah, lihat di sini ayat 23 dikatakan, sebab jika seorang
hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yang kedua, kalau yang pertama, orang yang hanya menjadi pendengar saja, tidak melakukan apa yang dia dengar, dia itu akan menipu dirinya sendiri. Yang kedua, dia akan mudah untuk melupakan kebenaran yang ia dengar. Seperti yang saya sampaikan, berapa yang minggu lalu ngomong tentang apa, Anda enggak usah jauh-jauh. Bulan lalu adakah ayat firman Tuhan yang merema ketika Anda renungkan? Masih ingat enggak sampai mana? Atau bulan lalu, contoh yang sederhana, apa yang Anda terima ketika ada pengkhotbah datang ke sini? Jangan-jangan Anda udah lupa semua. Makanya kalau kita itu enggak segera melakukan, kita itu punya tendensi untuk lupa. Punya tendensi untuk lupa, makanya Alkitab kita itu mencatat dengan baik sekali. Bahwa apa, kita kayak orang lagi bercermin, sebentar aja kita pergi lupa, sudah lupa rupanya bentuknya itu kayak gimana. Kita nggak mudah mengingat. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari belajar bagaimana untuk kita itu bisa menjadi pelaku firman, ya ayo segera dilakukan. Apa yang kita terima hari ini, pulang dilakukan. Saya dulu paling belajar pertama kali, ketika anak muda pertama kali saya ke sini adalah belajar yang namanya untuk mengampuni. Dan mengasihi kembali orang tua. Anda mau tahu, saya nggak pernah loh tiba-tiba nelpon orang tua dan, "Mah, Denny mengasihi mama." Mama saya tuh, "Kamu kenapa?" Kan kaget, ada apa? Tapi di saya tuh nggak pernah ngomong gini. Seperti itu saya nggak pernah nyampein seperti itu. Saya tuh jadi pertama kali Denny mengasihi mama. Itu tuh kayak rasanya itu di saya itu plong, di mama saya, "Kamu ada apa? Kok tiba-tiba kamu begitu?" Padahal tahukah itu firman baru dibagikan. Dijelaskan untuk apa? Hubungan dengan orang tua. Saya masih muda, hubungan dengan orang tua itu harus pulih. Bapak itu memberikan orang tua kita itu enggak sembarang. Saya diceritakan banyak, mendengar firman banyak sekali. Pulang saya enggak tunggu. Saya enggak mau nunggu. Oke, seminggu lagi, 1 bulan lagi baru tak telepon. Saya pulang, saya telepon. Mau cuma ngomong begitu, saya tuh punya kerinduan, ya sudahlah aku pengen hubunganku dengan keluarga pulih, dengan mamaku pulih. Rasanya tak telepon, cuma Denny mengasihi mama saya itu. "Kamu ada apa? Ada apa? Gak nyangka, berapa waktu terus diperjuangkan, mama saya akhirnya, tetap akhirnya mengenal Tuhan. Tahukah, di saya hubungan itu yang tadinya canggung, jadi gak canggung. Saya mau jadi pelaku itu enggak tunda-tunda, yang mengerti katakan yes. Makanya kalau hari ini Anda dengar sesuatu dan itu menegur Anda, pengen mengubah Anda, langsung lakukan. Kalau itu bicara tentang mengampuni orang yang bersalah kepadamu, ampuni segera, enggak usah ungkit-ungkit, ampuni saja. Namanya untuk jadi pelaku firman itu butuh yang namanya ketaatan. Ketaatan yang pertama, lakukan saja. Kecuali itu dosa, kalau itu bukan dosa, lakukan. Apa yang Alkitab arahkan, jika itu kebenaran, lakukan. Ampuni, kasihi. Lakukan Bapak Ibu. Kalau kita tunda-tunda, nanti kita lupa. Ingat ya, orang yang hanya pendengar saja dan tidak melakukan apa yang dia dengar dari kebenaran itu. Yang pertama, dia sedang menipu dirinya sendiri. Karena saya yakin dan percaya hidup kita itu gak seutuhnya akan lurus terus. Pasti ada tanjakan, turunan, persimpangan kanan kiri, tantangan sana sini. Di tantangan-tantangan itu pasti Anda akan diperhadapkan dengan keputusan-keputusan. Yang harusnya kalau Anda mau jadi pelaku firman, semua keputusan yang Anda ambil tidak bertentangan dengan kebenaran. Yang mengerti katakan yes. Yang kedua, kalau Anda cuma jadi pendengar saja dan tidak melakukan apa yang Anda dengar akan kebenaran itu, dengan segera Anda akan lupa. Dan akhirnya kenapa ya ada orang kok ke gereja, dia kelihatannya rajin, tapi kok gak berubah-berubah ya? Gak berubah-berubah ya? Kenapa ya? Aku ini ke gereja, tapi kok aku begini terus ya? Kenapa ya?
Kalau mungkin Anda bertanya-tanya kenapa Anda kok sekian lama ke gereja, kok sepertinya nggak ada perubahan, sudah muter-muter kemana aja kok nggak ada perubahan. Mungkin masalahnya itu bukan di lingkunganmu, mungkin masalah utamanya itu adalah di dirimu sendiri. Yang mengerti kata yes. Ya, nah coba Anda belajar akan hal ini. Kalau Anda ingin bertumbuh, yang pertama, terimalah firman itu dengan baik. Katakan bersama dengan saya, terimalah firman itu dengan baik. Ya, terima dengan baik itu apa? Anda harus dengar dan buka hatimu. Izinkan firman itu masuk. Lalu yang kedua, jangan puas hanya jadi pendengar. Jangan puas, sungguhan. Jangan puas jadi pendengar yang baik, datang ibadah, aku dengar sih. Tapi Anda nggak melakukan, itu tidak akan terjadi pertumbuhan, tidak akan terjadi perubahan kehidupan. Ya, jadi pastikan jangan puas hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Katakan bersama dengan saya, jangan puas hanya menjadi pendengar. Saya tahu Anda bisa katakan lebih keras, jangan puas hanya jadi pendengar. Katakan kanan kirimu, tapi jadilah pelaku firman. Ya, jadilah pelaku firman. Kalau Anda hanya mendengar, ingat Anda sedang menipu dirimu sendiri. Yang kedua, Anda akan mudah untuk lupa akan kebenaran itu. Yang ketiga, ayat 25, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang ketiga, sadari pelaku firman akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Orang yang menjadi pelaku firman, oleh karena perbuatannya itu, karena dia melakukan kebenaran, dia itu akan berbahagia. Pasti berbahagia. Kenapa? Karena dikatakan di Yakobus 1 ayat 25 versi terjemahan sederhana Indonesia, demikian jugalah hukum Tuhan yang sempurna dan memberi kebebasan. Janganlah kamu hanya mendengar lalu melupakannya. Tetapi lakukanlah itu, maka Allah akan memberkatimu dalam segala yang kamu perbuat. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melakukan firman itu berbahagia. Kenapa? Karena Allah memberkati apa yang kita perbuat. Kenapa kok Allah memberkati apa yang kita perbuat? Karena apa yang kita perbuat tidak bertentangan dengan kebenaran yang Tuhan tetapkan. Maka dari itu kalau mau jadi pelaku firman, sadari Anda itu disebut berbahagia. Karena Allah akan memberkati apapun yang Anda lakukan itu. Bukan berarti apa yang Anda lakukan seturut dengan kebenaran tadi. Contoh, Anda yang selama ini membenci seseorang, tiba-tiba cuma firman itu ngajar kita untuk ngampuni. Dan Anda lakukan, ketahuilah Allah melihat itu dan akan mengindahkan itu. Dan akan melupakan Anda, Allah akan melihat kepadamu. Satu step di level selanjutnya, satu step. Lewati prosesnya. Tahukah Allah kita itu orang yang peduli. Banyak di antara kita itu pengen bertumbuh. Tapi kok gitu-gitu aja. Ya karena gak sadar. Bahwa kunci pertumbuhan itu ada hal ini. Yang pertama, jadilah orang yang mendengar firman. Menerima firman dengan baik. Yang kedua, jangan puas hanya jadi pendengar. Tapi jadi pelaku firman. Dan yang ketiga, sadari pelaku firman akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Dia berbahagia bukan karena orang lain. Dia berbahagia karena perbuatannya itu. Tuhan bersuka cita atas perbuatannya. Kenapa? Karena yang dia lakukan seturut dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melakukan kebenaran pasti akan bertumbuh. Orang yang melakukan kebenaran pasti dalam hidupnya itu segala yang kudus, suci, adil, mulia pasti akan Tuhan sediakan. Yang mengerti katakan yes. Nah, lihat di sini ada contoh-contoh pelaku firman yang tercatat di sini. Ayat 26, 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah. Anda akan lihat ya. Tetapi ia tidak mengengkang lidahnya. Ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ini seperti tadi kan. Saya ulang ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah. Tetapi tidak mengengkang lidahnya. Ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Kenapa? Harusnya dia kekang. Dia tahu namanya udah beribadah, dia pasti tahu kebenaran. Dia harus kekang mulutnya, gak bisa ngomong sumpah serapah, gak bisa maki-maki orang, gak bisa ngata-ngatai orang. Maka dari itu hari ini sadari. Ayat 26 jelas. Kalau kita mau beribadah, gak bisa kekang mulut, ibadah kita itu dikatakan sia-sia. Itu contoh untuk apa? Orang-orang yang gak melakukan firman.
Kalau Anda sudah beribadah, dengar kebenaran, pulang, jaga mulut Anda. Gak bisa sembarang-sembarang keluar. Binatang keluar, sumpah serapah keluar, kata-kata kotor keluar. Kalau enggak, ibadahnya sia-sia. Dan dikatakan, seperti tadi dikatakan, orang yang cuma mendengar saja menipu dirinya sendiri. Ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tahukah? Kalau Anda amati itu, ada suatu tindakan yang aktif. Kalau mau jadi pelaku firman itu aktif. Kalau Anda dengar kebenaran, segera lakukan. Makanya bukan yang cuma sekedar gini, oke, saya merencanakan akan ke panti asuhan, saya akan ke yayasan ini, akan ngurus itu. Enggak. Tapi yang melakukan itu adalah orang-orang yang Tuhan suka. Dikatakan ibadahnya enggak bercacat, kenapa? Karena dia melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadari, jadi pelaku firman itu penting. Penting sekali. Dan saya berdoa kita tidak puas hanya jadi pendengar. Pendengar baik enggak? Ya pendengar jauh lebih baik daripada orang yang datang ke ruang ibadah. Tapi tidak mendengar. Tapi naikkan levelnya. Jadilah pelaku firman. Ketika pulang dari sini, jadilah orang-orang yang melakukan kebenaran. Yang mengerti katakan yes. Ya, ingat, jadi pelaku firman itu penting. Ya, mendengar baik, tapi ayo kita tingkatkan jadi pelaku firman. Dan selalu ingat, semuanya itu harus kita upayakan. Kalau Anda mengupayakan jadi pelaku firman, Anda sedang mengupayakan pertumbuhan dalam kerohanian Anda. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Ada 3 aplikasi untuk kita. Yang pertama, saat mendengar firman, budayakan jangan tunjuk orang lain. Ngomong sama kanan kiri Anda, saat mendengar firman, ya, budayakan jangan tunjuk orang lain. Ya, jangan gini, oh firman itu untuk si itu, firman ini untuk si ini. Sudahlah, belajar untuk ya apa yang Tuhan itu mau ajar saya dulu. Saya selalu gitu loh, saya gak mau nginget orang lain dulu, saya belajar ya apa yang aku harus belajar dulu. Yang kedua, lakukan firman yang didengar, bukan lakukan firman yang didengar, bukan lakukan firman yang, oh ini salah nih, tipu nih. Lakukan apa di situ? Bukan lalukan. Lakukan firman yang didengar, bukan lalukan firman yang didengar. Ya, lakukan, jangan dilalukan. Lakukan firman yang Anda dengar. Jangan firman yang didengar itu cuma sekedar lalu aja lah. Sudahlah, sekedar lalu aja. Jangan. Lakukan, katakan lalukan. Katakan lebih keras, lakukan. Tadi pada lalukan. Ya, itu tipis bedanya. Tapi itu sudah beda makna. Lalukan dan lakukan itu beda. Katakan sekali lagi, lakukan. Ya. Ngomong kanan kirinya jangan dilalukan. Lalu loh ya, bukan dilakukan ya. Lalu yang ketiga, Tuhan mengasihi orang-orang yang melakukan firman-Nya. Ya, Tuhan mengasihi ketika Anda menjadi pelaku firman. Dan saya berdoa, setiap kita hari ini makin hari makin bertumbuh, makin hari mengalami perubahan kehidupan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mau menjadi pelaku-pelaku firman. Yang mau katakan yes. Semoga apa yang dibagikan ini membangun kita. Dan kita menyadari sekarang, bertumbuh itu sesuatu yang mungkin. Ketika kita itu mau jadi pelaku firman. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin.